Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, hari ini kita bertemunya melalui daring, tidak bertatap muka, tapi mudah-mudahan tidak melunturkan semangat kalian untuk belajar IPA ya. Baik, untuk kemarin kita sudah belajar tentang unsur senyawa dan campuran. Nah, di bab terakhir ini kita akan membahas tentang struktur bumi dan perkembangannya. Jadi bagaimana lapisan bumi, apa saja yang ada di bumi, itu akan Ibu jelaskan di materi terakhir ini. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang struktur bumi dan perkembangannya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang pertama? Yang pertama adalah menjelaskan struktur lapisan bumi. Jadi nanti Ibu menjelaskan ke kalian apa itu bumi, bagaimana bentuk bumi, apa aja lapisan-lapisan yang ada di bumi, itu akan Ibu jelaskan di sini. Kemudian yang kedua itu ada memahami konsep lempeng tektonik. Jadi lempeng tektonik itu salah satu penyebab utama untuk terjadinya gempa bumi di dalam bumi dan gunung berapi ya. Jadi kalau lempeng tektonik ini beradanya di dalam lapisan bumi. Nah, kalau dia bergerak, nah itu akan terjadi antara dua ini, antara gempa bumi dan gunung berapi. Nah, yang ketiga adalah mendeskripsikan proses terjadinya gempa bumi. Jadi nanti Ibu jelasin nih bagaimana prosesnya, bagaimana cara penanggulangannya atau cara menghadapi gempa bumi, itu nanti Ibu jelaskan. Yang keempat adalah mengidentifikasi bagian-bagian gunung berapi. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa sih bagian-bagian dari gunung berapi, bagaimana sih terjadinya gunung berapi, kenapa sih kok di Indonesia banyak gunung berapi. Nah, itu Ibu akan jelaskan. Oke, kita masuk ke struktur bumi. Nah, bumi itu terdiri dari beberapa lapisan utama. Lapisan-lapisan ini memiliki karakteristik berbeda. Nah, pemahaman struktur bumi itu penting untuk kita pelajari, dan fenomena alamnya juga kita penting untuk mempelajarinya. Karena kan di Indonesia itu banyak sekali musibah yang terjadi karena fenomena alam ya. Contohnya kayak gempa bumi, terus banjir, terus gunung berapi meletus, itu kan semuanya kita pernah merasakan gitu, karena kita hidup di iklim tropis ya. Nah, kenapa kita penting mempelajari fenomena-fenomena alam yang ada di bumi dan mempelajari struktur-strukturnya, nanti Ibu bahas di slide selanjutnya. Oke, baik, kita masuk ke lapisan bumi. Nah, lapisan bumi itu ada 4. Yang pertama itu ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Nah, kerak bumi itu biasanya isinya adalah daratan dan perairan ya. Itu letaknya itu paling atas, yang kita injak ini tuh lapisan paling atas, yaitu kerak bumi. Nah, biasanya itu diisi sama batuan basalt ya, atau apa ya, nanti contohnya Ibu kasih tahu di pas kita menunjukkan hasilnya, nanti kita pas kita pertemuan selanjutnya ya, tatap muka. Nah, mantel bumi itu di bawahnya, kemudian ada lagi di bawahnya mantel bumi itu ada inti luar bumi, dan yang terakhir adalah yang paling tengah itu inti dalamnya. Biasanya ini isinya lahar atau lava ya, yang kalian kalau gunung berapi itu keluar, itu biasanya dari dalam bumi. Oke, kita bahas satu persatu. Maaf ya nak. Kerak bumi.
Nah, kerak bumi yang tadi Ibu bilang itu adalah lapisan terluar bumi atau lapisan yang paling tipis. Kenapa paling tipis? Karena lapisan ini itu hanya kulit terluarnya, kayak kalian itu paling luar itu kulitnya itu yang warna ada rambutnya, ada ininya. Nah, itu sama kayak bumi. Bumi itu kalau rambutnya itu berarti pepohonan, perairan, daratan itu semuanya itu ya letaknya di makhluk hidup letaknya di kerak bumi. Nah, lapisan yang warna merah itu adalah lapisan mantel bumi. Nah, warna merah itu terdiri dari beberapa lapisan tuh, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang warna orange itu lapisan inti luar bumi. Nah, kalau yang warna kuning itu lapisan dalam. Itu ya kenapa dia paling tipis ya, karena dia isinya bebatuan, makhluk hidup dan lain-lain. Nah, itu kan tadi Ibu bilang yang kedua adalah terdiri dari batuan padat. Yang ketiga adalah memiliki ketebalan 5-70 km. Nah, kan tadi Ibu sudah bilang tersusunnya dari bebatuan basalt dan granit ya. Ibu lupa satu lagi. Isinya basalt dan granit. Nanti untuk bebatuan basalt dan granit Ibu contohkan nanti pas kita pertemuan selanjutnya. Oke, yang kedua adalah ciri-ciri yang kedua adalah tentang mantel bumi. Nah, mantel bumi itu lapisan terbesar. Kenapa dia lapisan terbesar? Karena dia isinya adalah berlapis-lapis komposisinya. Jadi lapisan pertama isinya adalah batu silikat, lapisan kedua isinya magnesium, lapisan ketiga terakhir isinya adalah besi. Nah, terdirinya dari mantel atas, itu yang paling atas warnanya merah pekat, dan mantel bawah yang lebih padat itu yang agak-agak kuning keemasan. Ya. Oke, selanjutnya adalah inti luar bumi. Inti luar bumi itu terletak di antara mantel dan inti dalam. Terus berbentuk cair, tersusun dari besi dan nikel dengan suhu 4000 sampai 5000 derajat Celcius. Nah, ini gimana ya, kita nggak bisa ngebayangin bagaimana panasnya di dalam sana di inti. Ini masih inti luar bumi ya. Ya salah, maaf. Nah, gerakannya itu menghasilkan medan magnet bumi. Nah, ini letak lempeng tektonik ada di situ. Nah, inti dalam bumi letaknya di pusat bumi ya, di tengah-tengah. Kedalamannya itu sekitar 5100 sampai 6371 km. Nah, tersusun dari besi dan nikel padat. Dan ketiga adalah suhu mencapai 5000 sampai 6000 derajat Celcius karena tekanan ekstrim bawah yang lebih padat. Jadi di atasnya itu dia 3000 sampai 4000 sampai 5000 derajat Celcius. Tapi kalau di inti dalam itu sampai 6000 Celcius. Nah, ini tentang lempeng tektonik. Nah, lempeng tektonik itu teori yang menjelaskan pergerakan kerak bumi. Nah, kerak bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar. Ada lempeng-lempeng ini juga bergerak sangat lambat. Nah, jadi pergerakannya itu seperti itu. Bisa dicontohkan ya. Ada gerakan konvergen, ada divergen, dan transform. Itu dari 3 jenis pergerakannya. Ingat ya, ada konvergen, divergen, dan transform. Kalau konvergen maaf Ibu batuk. Kalau konvergen itu lempeng saling mendekat. Jadi dia antar lempeng satu dengan lempeng yang lainnya bergeraknya itu saling mendekat. Terus ada divergen itu saling menjauh. Nah, kalau transform itu bergeser horizontal.
dia gerak lurus. Nah, ini kenapa kita langsung ke gempa bumi dari lempeng, karena ini akibat dari lempeng bumi itu bergerak. Nah, terjadilah gempa bumi dan gunung berapi. Nah, getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik tadi yang Ibu bilang, dapat juga disebabkan oleh aktivitas gunung berapi atau reruntuhan bebatuan. Nah, dampak gempanya itu seperti yang kalian pernah lihat di berita-berita kemarin yang ada gempa yang dahsyat, ada kerusakan bangunan, itu pasti kalau bangunannya tidak kuat. Terus bisa terjadinya tsunami kalau lempeng tektoniknya itu bergerak di dalam laut, itu biasanya terjadi tsunami. Tapi kalau di darat itu biasa gempa biasa, tapi lebih dahsyat gempa yang ada di dalam bumi, karena kita merasakan langsung ya. Kalau di laut kan tidak, hanya beberapa, tapi dampaknya itu yaitu tsunami gitu kan. Nah, yang ketiga adalah longsor ya. Biasanya kalau itu juga terjadi longsor. Nah, yang terakhir ada korban jiwa dan kerugian ekonomi pasti, karena kalau infrastrukturnya rusak, terus fasilitasnya rusak, pasti kan ada kerugian ekonomi di situ ya, dan aktivitas ekonomi juga jadi terhambat gitu. Makanya banyak harus memulai dari nol lagi gitu. Nah, korban jiwa biasanya kalau tidak bisa menyelamatkan diri dan tidak tahu penanggulangannya, tidak tahu bagaimana cara persiapannya bukan pencegahannya, itu pasti banyak korban jiwa yang meninggal dunia. Nah, yang terakhir adalah kita membahas tentang gunung berapi. Nah, gunung berapi itu lubang atau rekahan di kerak bumi. Nah, jadi dia itu bukan keluar tiba-tiba, biasanya itu dia akibat dari lapisan bumi yang tempat keluarnya magma atau abu vulkanik dan gas dari dalam bumi. Nah, terbentuk karena aktivitas tadi lempeng tektonik tadi yang Ibu bilang, atau titik panas atau hotspot. Nah, manfaat dan bahaya gempa bumi. Nah, ternyata gempa bumi itu juga ada manfaatnya ya. Yang pertama, kalau kita bahasanya itu wedus gembelnya ya, atau asapnya atau debunya ya, itu menjadi subur untuk pertanian. Terus sumber energi panas bumi, biasanya kan kalau kalian ke mana pemandian air panas itu biasanya itu dari sumber energi panas bumi. Terus bahan bangunan, karena batu yang dihasilkan dari lava atau laharnya batu dan itu bisa bentuk buat bahan bangunan. Terus bahayanya ya karena aliran lava. Ini mohon maaf, kayaknya Ibu ada salah penulisan. Ini bukan gempa bumi ya, karena setahu Ibu manfaat dan bahaya gempa bumi tidak ada, tapi ini gunung berapi ya. Jadi ini manfaat dan bahaya gunung berapi, nanti kalian catatnya gunung berapi ya, bukan gempa bumi. Manfaatnya yang tadi Ibu bilang, tanah jadi subur, sumber energi panas bumi, bahan bangunan, batu dari lahar bumi itu bisa padat dan itu bisa buat bangunan. Nah, kalau bahayanya aliran lavanya itu sangat panas, jadi bisa sekejap membakar tubuh kita kalau terkena. Apalagi ada lahar dingin juga, sama itu juga panas, namanya doang lahar dingin tapi sebenarnya itu dia panas. Terus hujan abu vulkaniknya juga merusak tubuh kita, di dalam tubuh kita, terutama paru-paru. Dan yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Nah, kesimpulannya adalah struktur bumi itu dari lapisan-lapisan
dengan karakter yang berbeda. Kalau lempeng bumi itu menjelaskan tentang pergerakan kerak bumi. Kalau gempa bumi dan gunung berapi itu terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Nah, yang terakhir adalah pemahaman struktur bumi penting untuk mitigasi bencana. Oke, ayo berlatih. Ini ada pertanyaan. Nah, jawabannya ini kerak. Nah, ini pertanyaan kedua, jawabannya ini. Ini latihan dulu ya. Pertanyaan ketiga, jawabannya adalah mantel bumi. Pertanyaan keempat, ini tadi apa? Iya, divergen kalau nggak salah. Nah, jawabannya benar, divergen. Oke, sudah terakhir. Itu tadi hanya latihan ya, itu bukan tugas, itu tidak usah dicatat. Jadi catatnya hanya materinya aja sampai kesimpulan. Nanti tugasnya ada di Google Form. Kalian harus isi di buku tulis kalian. Tidak usah diisi di Google Formnya. Google Formnya hanya untuk mencatat soalnya saja. Nanti dikumpulkan pas kita pertemuan berikutnya pas tatap muka. Nanti Bu cek materinya sudah ditulis atau belum. Terus tugasnya juga udah diisi atau belum. Jadi pas kita pertemuan selanjutnya. Oke, seperti itu nanti Google Formnya Ibu kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.